Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabb alam semesta ini. Alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus di kalangan orang-orang Arab, orang-orang ummi yang tidak pandai menulis dan membaca, seorang Rasul yang dari golongan mereka. Yatlu alaihim ayatihi. Nabi membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, menyucikan mereka dari segala noda, dosa, dan nista yang ada pada diri manusia. Dan Nabi mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah yang sebelumnya mereka hidup dalam kesesatan yang nyata. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus nabinya untuk kita, sehingga kita jadi mengerti syariat Allah. Kita jadi faham kalau kita diciptakan tidak seperti binatang ternak. Kita bukan sapi yang kerjanya hanya makan, minum, kawin, bekerja. Bukan. Kita adalah hamba Allah yang diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Dan Allah menyempurnakan nikmatnya untuk kita dengan diutusnya Rasulullah SAW. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Jamaah rahimakumullah. Subhanallah ya, menanggapi banyaknya pertanyaan yang masuk, baik itu lewat media sosial ya, lewat Facebook, lewat IG, atau di YouTube sendiri ya. Sehingga teman-teman pada minta supaya ada waktu khusus untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Dan alhamdulillah ini adalah mungkin kajian pertama untuk menjawab soal-soal yang sejatinya di surah An-Nahl ayat 43 Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahui. Ini juga bertepatan dengan munculnya orang-orang yang tidak mengerti tentang agama Allah, kemudian berbicara tentang agama Allah. Dan tanda-tanda kiamat yang sudah nampak, ini disebutkan oleh Nabi SAW, adalah intisyarul qalam. Tersebarnya pena, orang dengan mudah menulis, orang dengan mudah berbicara. Sekarang orang kalau mau berbicara supaya didengarkan oleh publik, dia tinggal ambil kamera di HP-nya, dia tebarkan. Dia tulis, dia sebarkan. Dengan mudah. Sekarang orang menyebarkan baik itu kebenaran atau kebatilan. Maka Ana akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ana bisa jawab sesuai dengan ilmu yang Ana miliki. Yang sejatinya Ana hanya mengambil dari fatwa-fatwa para ulama, kemudian Ana transfer kembali. Jadi banyak pertanyaan kadang-kala datang, Ana nggak tahu jawabannya. Dan ini mendorong para ustadz sebenarnya untuk belajar lagi, untuk mengkaji lagi. Karena ya tabiat manusia, dia lupa. Mungkin dia pernah mendengar, mungkin dia pernah membaca, tapi tatkala tidak murajaah sehingga jadi lupa kembali. Dan harapannya kita bisa lebih benar dalam beribadah kepada Allah sesuai dengan keinginan Allah. Jadi udah kita pilih ya beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan dibagi sama teman-teman. Ada yang babnya bab
bab keluarga, ada yang muamalah, ada yang akidah, ada yang tazkiyatun nafas ya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Mungkin kita tidak perlu sebutkan penanyanya, tapi pertanyaan pertama ini berkaitan dengan masalah keluarga. Penanya mengatakan, bagaimana adab seorang wanita dalam meminta maaf akan ghibahnya kepada pelamar yang tidak jadi dinikahi. Masing-masing saat ini telah berkeluarga dengan orang lain. Masya Allah jamaah. Ya, berkaitan dengan ghibah. Kita tahu ghibah salah satu dosa besar yang dimurkain oleh Allah Jalla Jalaluhu. Di surah Al-Hujurat di ayat 11 sampai 12 ya. Allah mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian di antara kalian menggibain sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah suka salah seorang di antara kalian memakan saudaranya, memakan tubuh saudaranya yang sudah jadi bangkai? Kalian nggak suka. Bagaimana kalau ghibah ini terjadi dari calon istri yang nggak jadi? Terkadang ada omongan-omongan tidak benar. Di antara ghibah yang diperbolehkan adalah ghibah yang untuk mencari tahu atau untuk mewanti-wanti. Seperti ada fulan melamar atau ana melamar fulana. Keluarga fulana mencari tahu tentang ana. Dia dapat informasi kalau dia nggak baik, kalau dia seperti ini, seperti itu. Yang terjadi ini apabila bukan karena ingin menyebutkan kejelekannya, bukan, tapi ingin tahu ini mau menikah, ini harus tahu luar dan dalamnya, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau sekadar ghibah hanya menceritakan keburukannya tanpa ada maksud seperti tadi yang disebutkan, maka dosa. Terkadang terjadi ghibah ini setelah tidak jadi menikah. Artinya udah batal nih. Kenapa kita harus menceritakan kejelekan orang? Dosa. Anda ingat dengan sebuah kisah di mana ada seorang dari kalangan salaf hendak menceraikan istrinya. Berita keretakan di dalam rumah tangga itu sampai ke telinga beberapa orang. Akhirnya sahibnya datang. Sahibnya tanya, aku dengar-dengar kamu katanya mau menceraikan istrimu. Apa yang kamu tidak sukai dari istrimu? Apa yang meragukan dari istrimu? Apa kata orang ini? Kamu apa urusannya dengan istriku? Nih, akhlak seorang muslim. Kita tuh diperintahkan untuk menutupi kekurangan orang lain. Bukan malah menceritakannya. Yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aib dia. Yang mencari-cari kesalahan saudaranya, Allah akan bongkar aib dia di dalam rumah. Allah akan cari-cari aibnya dan Allah akan bongkar. Ya Allah tahu tentunya dengan aib kita. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yaghfir lana dhunubana. Baik. Kemudian ternyata perceraian itu terjadi. Selang berapa waktu datang lagi sahibnya. Sekarang kamu sudah ceraikan. Aku mau tanya, apa masalah di istrimu? Istrinya udah berkeluarga, udah menikah sama orang lain. Kata orang ini, istrinya orang, ada apa aku membicarakan dia? Intinya kita seorang muslim harus jaga adab dan etika sebagai seorang muslim. Tidak membongkar aib. Sekarang mau tobat. Bagaimana caranya tobat? Ada dua kondisi. Kondisi pertama, yang diribain tahu kalau dia diribain. Tahu nih, anak-anak tahu jadi omongan buruk di keluarganya fulan. Baik itu dari orang-orang ya, yang keceplosan ngomong. Kalau ternyata yang diribain tahu,
maka tugas kita minta maaf sama dia. Datang minta maaf. Karena dia tahu kita telah melakukan kesalahan. Tapi kalau ternyata fulan nggak tahu kalau diribain. Kalau kita minta maaf akan terjadi keributan. Maka apa yang perlu dilakukan? Doakan fulan. Doakan. Doakan fulan. Kalau ternyata kita dulu ngomong kejelekan dia di depan orang, sekarang kita ganti, kita omongkan tentang kebaikannya. Untuk menghapuskan dosa ghibah kita. Dan sekali lagi jemaah, ingat bahwa yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu lisan. Sehingga sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk menjaga lisan kita. Jaga lisan kita. Minta sama Allah Jalla Jalaluh. Agar Allah melindungi kita di lisan kita. Agar lisan kita jadi tetap basah dengan zikrullah. Bukan dengan yang lainnya. Baik, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ini hukum mertua meminta menantu laki-lakinya agar tinggal bersama di rumah mertuanya. Dikarenakan mertua ingin dirawat oleh anak perempuannya dan menantunya. Gimana nih? Mertua minta. Dilihat. Kalau permintaan mertua itu menjadi syarat pernikahan, maka wajib kamu taati. Jadi ketika mau menikah, disebutkan dalam akad nikah itu, ada perjanjian bahwasanya catatannya anak perempuannya tidak boleh dibawa keluar dari rumah tersebut. Dan menantu harus tinggal di rumah tersebut. Ketika ada persyaratan seperti itu, maka Rasulullah SAW telah mengatakan al-mu'minuna ala syurutihim. Orang-orang beriman itu memenuhi persyaratan yang dibikin di antara mereka. Bahkan ahaqqus syurut. Syarat yang paling harus dipenuhi adalah syarat yang menghalalkan orang yang haram sebelumnya. Yaitu pernikahan. Jadi kalau permintaan itu menjadi syarat, maka harus dipenuhi. Tapi kalau permintaan itu hanya permohonan mertua setelah menikah ini itu si anak mau dibawa keluar kota umpamanya, atau mau nyewa rumah, mau kontrak rumah, atau mau dibawa ke rumahnya sang suami, sang mertua memohon. Jadi terserah engkau. Tapi kalau kiranya dirimu melihat keberadaan di rumah itu tidak masalah. Bahkan membantu untuk berbakti kepada mertua. Karena kadangkala mertua minta, sedangkan orang tua nih anak juga butuh sama anaknya. Karena di beberapa tempat ya anak memang melihat adanya lelaki-laki yang ikut istrinya. Biasanya istri ikut suami. Tapi ada yang ikut istrinya. Tinggal sama mertuanya. Kalau itu persyaratan maka wajib. Kalau bukan persyaratan maka terserah kepadamu. Dan kalau melihat ada masalah di sana, bisa membantu mertua. Sedangkan memang di rumah sendiri alhamdulillah ada adik-adik, ada keluarga yang merawat orang tua kita. Kemudian orang tua kita sendiri juga memberikan izin untuk hal itu, maka jalani. Semoga apa yang antum lakukan terhadap mertua antum menjadi ladang pahala buat antum. Itu masalah yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Ustadz, apa saja tips bagi yang akan menikah muda agar selalu tentram dalam berumah tangga? Karena tidak sedikit yang gagal dalam menikah muda. Masya Allah, ini pertanyaan yang menarik ya. Anda izin minum dulu. Menikah muda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj.
Faman lam yastati' fa'alaihi bisyam fa'innahu lahu wija. Nabi SAW mengatakan, wahai kaulah muda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, maka hendaklah menikah. Jadi kaulah muda ini dianjurkan segera menikah. Yang memiliki kemampuan. Kemampuan secara finansial, secara fisik ya, mental juga. Ada kemampuan dia untuk menjadi seorang suami, untuk menjadi seorang ayah. Yang perempuan untuk menjadi seorang istri, untuk menjadi seorang ibu. Maka menikah. Yang nggak bisa, kenapa disuruh menikah? Subhanallah ya. Apabila hadis ini diucapkan di masa Rasulullah SAW, beliau mengatakan karena pernikahan itu akan membantu kamu untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Yang nggak mampu menikah karena satu dan lain hal, karena dia nggak mampu dari sisi ekonomi, atau kalau mungkin dia ada masalah di fisik dia, mungkin dia telah melamar sana melamar sini ditolak, atau yang perempuan juga akhirnya nggak ada yang meminta, maka puasa solusinya. Puasa itu akan bisa menahan. Cuma jadi pertanyaan tadi, bagaimana supaya pernikahan ini sukses, khususnya bagi anak-anak muda. Karena realitanya yang terlihat, banyak anak-anak nikah muda gagal dalam pernikahan. Maka yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu kenapa kegagalan tersebut. Kok bisa mereka gagal? Karena mereka tidak siap. Orang-orang yang kuliah, orang-orang yang sekolah, SMP, SMA, kuliah, terkadang mereka memang bukan dipersiapkan untuk menjadi seorang istri, enggak. Mereka meremehkan tugas seorang istri. Bahkan di beberapa tempat, tugas menjadi ibu rumah tangga itu seakan-akan remeh. Seakan-akan menjadi seorang ibu itu tidak perlu kuliah. Yang perlu kuliah itu untuk menjadi apa? Untuk menjadi resepsionis. Itu perlu kuliah. Untuk menjadi SPG. Orang berpikir seperti itu. Untuk menjadi pekerja itu butuh kuliah. Untuk menjadi ibu rumah tangga, seakan-akan tidak butuh ilmu. Padahal menjadi ibu rumah tangga ini mencetak generasi masa depan. Yang harganya dengan gaji yang dia dapat, itu nggak sebanding. Kalau dia bekerja dapat gaji 2 juta, 3 juta dalam sebulan, dia mencetak generasi masa depan ini, subhanallah. Mungkin anaknya nanti bakal menjadi pemimpin yang adil, menjadi ulama yang tidak bisa dihargai dengan duit. Jadi ini yang masalahnya. Tidak ada kesiapan dari pihak lelaki dan pihak perempuan. Maka solusinya mempersiapkan diri. Memahami bahwa pernikahan itu bukan hanya senang saja. Enggak. Nikah itu banyak masalah. Artinya seorang yang selama ini tidak punya tanggung jawab, ana mau banyak anak muda, ana mau keluar bebas, ana mau masuk rumah bebas, gak ada yang tanya makan apa. Tapi kemudian setelah menikah, dia menjadi terikat dengan istrinya. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Dia berdua di rumah dengan seorang wanita yang memiliki tabiat dan karakter yang berbeda dengan dia. Dia orang Jawa Timur nikah sama orang Jawa Tengah. Orang Jawa nikah sama orang Sunda. Yang jelas ada perbedaan di antara keduanya. Wanita penuh dengan kekurangan, lelaki juga tidak sempurna. Ini terkadang yang tidak dipersiapkan. Malahan kalau Anda baca atau Anda cari tahu, kebanyakan yang dipersiapkan oleh pengantin baru itu malam pertama. Gimana nih malam pertama? Supaya terkenang. Subhanallah. Itu tuh yang tidak perlu dipersiapkan. Secara naluri manusia memiliki dan bakal tahu sendiri.
kalau bicara tentang malam pertama. Tapi yang perlu dipersiapkan adalah setelah itu. Si istri yang awalnya mungkin berpikiran bahwa pernikahan itu adalah ya keenakan semuanya, jalan-jalan, boncengan sama suaminya, makan berdua. Pernikahan bukan itu. Engkau akan mendapati istrimu sakit. Sang istri akan mendapati suaminya punya masalah. Pulang ke rumah dengan emosi yang labil, marah-marah. Bagaimana menyikapi hal itu? Ketika sang wanita tidak siap menjadi istri, artinya dia harus belajar. Jadi istri itu kayak apa tuh? Makanya di Jember ini Masya Allah. Jember ini ada mahasiswa-mahasiswa pencinta ilmu yang mereka bikin kuliah pernikahan, kuliah nikah. Karena dia tahu bab pernikahan itu tidak didapatkan di bangku sekolahan, enggak. Mau kuliah di ekonomi selama 4 tahun nggak dapat, kuliah di kedokteran nggak dapat, kuliah di pertanian nggak dapat, kuliah nggak dapat. Di mana dapatnya? Di luar bangku kuliah. Harus dibikin, dipersiapkan diri. Dia akan tahu nih, bagaimana seorang istri menghadapi suami yang pulang tidak bawa duit. Padahal belanja dia itu tiap hari. Sang suami mungkin bekerja sebagai supir atau apa. Ternyata nggak dapat apa-apa hari itu. Nggak ada yang bisa dimakan di rumah. Apakah istri pulang? Bagaimana istri menyikapi suami yang marah? Apakah tahu-tahu ambil kopernya masukin pulang? Seperti itu. Makanya perlu dipersiapkan. Orang tua perlu memberitahu anaknya. Kalau memang dia tidak mendapatkan di luar, di masjid dia nggak dapat itu. Ya bikin daurah tersendiri buat anaknya. Kasih tahu, nah ini pernikahan seperti ini. Kewajibanmu ini. Bagaimana orang tua dulu jamaah ya, subhanallah. Bagaimana ada salah seorang perempuan yang dilamar oleh seorang bangsawan. Ibunya mempersiapkan anaknya. Nah, hati-hati nak. Jangan sampai suamimu lapar. Lapar itu akan membuat dirinya marah. Jangan sampai suamimu mencium aroma yang tidak baik dari dirimu. Melihat sesuatu yang tidak dia sukai di dirimu. Jadikan dirimu budak untuk dia. Dia akan menjadikanmu engkau menjadi ratu buat dia. Ilmu-ilmu kayak gini nih. Yang tidak didapat di bangku kuliahan umum. Maka perlu dipersiapkan. Kemudian memilih pasangan hidup yang akhlaknya mulia, yang agamis, itu menjadi faktor penentu juga. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika diajak musyawarah oleh seseorang yang bertanya tentang dengan siapa aku menikahkan putrinya. Putrinya banyak yang meminta, banyak yang melamar. Siapa yang seharusnya menjadi menantu dia, menjadi suami untuk putrinya? Apa kata Hasan Basri? La tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan engkau menikahkan putrimu kecuali dengan lelaki yang bertakwa. Dengan lelaki yang bertakwa. Ini pesannya. Kenapa? Fa'innahu in ahabba. Kalau dia cinta, kalau lelaki itu cinta kepada putrimu, maka dia akan memuliakan putrimu. Wa in kariha lam yadrimha. Kalau dia nggak suka sama putrimu, melihat ada kekurangan di diri dia, maka insya Allah dia tidak akan mendoliminya. Maka yang perlu dipersiapkan dari pihak keluarga, kemudian tidak ada intervensi. Anak-anak dipersiapkan. Dan orang tua ketika melihat anaknya baru menikah, ada permasalahan, jangan turut campur. Biarkan mereka menyelesaikan sendiri. Seperti anak-anak yang latihan naik sepeda, kemudian jatuh. Biarin dia, naik lagi dia, jatuh lagi. Dia baru belajar menjalin hubungan suami istri. Tinggal sekarang orang tua memberikan arahan kepada putrinya.
Bukan mengorek-ngorek ada masalah apa di rumahnya, bukan. Tapi sampaikan kepada putrinya, nak, sabar. Sabar, nak. Doakan suaminya. Layani suaminya. Berbagai macam hal lah demi untuk menjadikan rumah tangga itu lebih indah. Dan sabar. Itu kunci. Allah tidak memberikan karunia yang lebih besar, yang lebih baik buat seseorang, lebih luas buat seseorang, kata Nabi SAW, minas sabar, dari kesabaran. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini pertanyaan cukup panjang nih. Tentang bagaimana hukumnya membuat akte lahir palsu. Dia mengatakan di sini, tunggu Anda baca ini. Bagaimana hukumnya membuat akta lahir palsu dan apakah diharuskan menikah jika seorang perempuan melahirkan tapi tidak dinikahin oleh pria yang menghamilinya? Ini bahasanya perlu diperbaiki nih ya. Ini zina nih. Karena kita lihat ada bahasa-bahasa yang akhirnya dosa itu jadi remeh. Bahasa dihamilin. Dizinai, dia berzina dengan seorang laki sampai dia hamil. Dan kita tahu dosa zina termasuk dosa yang paling besar. Tapi tidak dinikahi oleh pria yang menghamili, yang berzina dengan dia. Karena pria itu lebih memilih menikah dengan wanita lain. Apa yang harus wanita itu lakukan? Karena mengingat anak yang meski tidak berhak untuk dapat nasab dari ayahnya dan juga hak warisan, terlebih lagi anak akan butuh akta lahir yang sah secara hukum negara untuk kelanjutan pendidikannya. Ibu dari anak itu bertahan untuk tidak menikah setelah 3 tahun. Hanya demi memperbaiki hubungan dengan ayah anaknya. Meski hanya sebatas untuk dapat membuat akta lahir yang sah saja. Karena saya tahu bahwa mereka belum nikah, hanya keduanya. Dan tentunya Allah yang maha tahu. Ini zina lagi itu suaminya. Kalau dikatakan dia, subhanallah ya. Tunggu anak akan bacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang para pezina ini supaya mereka sadar bahwasanya para pezina itu ya di surat An-Nur ayat 3. Coba dibaca surat An-Nur ayat 3. Allah mengatakan az-zani la yankihu illa zaniyatan. Seorang pezina dia tidaklah menikah kecuali dengan pezina juga. Atau musyrikah. Atau wanita musyrikah yang tidak peduli dengan hukum zina. Jadi kalau tadi ini perempuan ya, nanti kita lanjutkan ceritanya, pertanyaan cuma anak ingin menyampaikan hal ini agar kita tidak meremehkan zina. Ketika dia berzina, jangan dikejar itu suami. Kalau anti sudah bertobat, bertobat kepada Allah. Tapi kalau ternyata anti tidak bertobat dan masih mengharap itu lelaki pezina yang tidak bertobat, ya sama aja anti sama dia. Maka Allah katakan wanita pezina, lelaki pezina tidak akan ridho menikah kecuali dengan sama-sama pezina atau orang wanita musyrikah. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Dan Allah katakan wanita pezina yang melakukan zina, dia tidak akan ridho menikah kecuali dengan lelaki pezina atau orang musyrik. Musyrik yang memang tidak urusan dengan halal haram. Dan Allah mengatakan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan diharamkan hal itu buat orang-orang beriman. Kalau anti merasa beriman, jangan mengharap lagi dari pezina yang menghamili anti. Dari bapak biologis itu anak. Para ulama mengatakan bahwa ini adalah dalil yang jelas atas haramnya
menikah dengan pezina sampai dia bertobat. Maka kalau melihat apa yang anti ceritakan, bahwasanya anti masih berharap, dan anti mengatakan tahu bahwasanya itu lelaki hidung belang memang belum menikah tuh sama perempuan yang lainnya. Ini yang ditulis di sini ya. Mudah-mudahan tidak salah memahami. Kemudian, dan tentunya Allah yang Maha Tahu. Nah, semoga hal ini jadi pelajaran bagi remaja yang lain, bahwa zina itu benar-benar menghancurkan wanita. Benar-benar menghancurkan. Wanita mengatakan, saya ridho dengan kejadian ini karena ini sebagai cambuk bagi saya untuk mendidik anak saya ke depan. Dan bahwa dengan kejadian ini jualah saya bisa merasakan nikmatnya mengadu pada Allah Sang Maha Pencinta. Karena saat saya dalam buaian kasih sayang ayah dan anak saya dulu semasih menjalani hubungan, saya tidak takut untuk meninggalkan sholat wajib. Tadi itu. Kalau pezina sudah, na'udzubillah min dzalik. Maka yang harus anti lakukan sekarang adalah bertobat. Jangan ditunggu itu lagi. Terus bagaimana masalah akte kelahiran? Coba dikonsultasikan kepada pihak KUA umpamanya. Anak itu anak zina. Tidak dinasabkan kepada bapaknya. Dinasabkan kepada keluarga ibunya. Kalau ibunya punya marga, dinasabkan kepada marga ibunya. Itu anak. Setelah itu ya dilihat bagaimana. Jadi urusan akte kelahiran ini, itu urusan yang sangat remeh sekali. Urusan yang besar anti berzina. Nanti harus bertobat kepada Allah. Kembali kepada Allah. Man taba taballah alaih, barang sedang bertobat Allah akan menerima tobat. Kalau tadi dikatakan perzinaan menghancurkan pada wanita, iya. Dan biasanya ya mudah-mudahan dijaga sama Allah. Wanita yang zina sekali. Kemudian lelaki yang menzinai dia berzina dengan wanita lain. Anti ditinggalkan. Akhirnya hidup pezina ini akan jadi pezina lagi. Berzina dengan yang lain. Jadi dosa zina ini kalau kita tidak segera tutup akan melahirkan dosa yang lain. Coba dilihat. Perempuan-perempuan yang menjadi pelacur. Perempuan yang menjadi WTS. Afan, Ana lebih suka dengan WTS, wanita tunasusila, daripada istilah baru sekarang. Wanita tunasusila yang gak beradab itu. Yang tiap hari berzina, yang dia bekerja makan dari sana. Umpamanya. Awalnya dari mana dia? Meremehkan zina. Dan pernahnya mengatakan ketika dia meremehkan zina, meninggalkan sholat gak ada masalah buat dia. Maka nasihat Ana kepada semua wanita, hati-hati dengan zina. Ya bagaimana menghindari zina? Ya, jangan berhubungan. Jangan pacaran dengan siapapun. Pacaran setelah menikah. Tapi kalau engkau sudah berani mendekati perzinaan, syaitan itu terus menarik. Dekat dikit, tarik lagi ke depan zina. Zina kadang-kala susah lepas dari jeratan syaitan. Hamil dari zina. Merusak nama keluarga. Gimana itu anak selama hidupnya? Dia tidak punya wali. Walinya itu anak, kalau anak perempuan adalah wali hakim. Maka Ana sangat menghargai pertanyaan ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa anti, dimudahkan urusannya, dan nanti bisa jadi lebih baik. Dan bukan berarti orang yang pernah melakukan dosa nggak bisa baik ya. Bisa jadi dia lebih bersih, lebih suci daripada orang yang belum melakukan dosa. Semoga kita dijaga sama Allah dari perbuatan dosa. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan mana nih? Bagaimana cara untuk bagaimana cara untuk menyadarkan ibu Ana dari kebiasaan adat yang bertentangan dengan syariat, Ustaz ya. Subhanallah jemaah, berkaitan dengan adat, dengan tradisi. Islam itu
melihat kepada tradisi dengan pandangan Al-Quran, Karim dan Sunnah. Tradisi-tradisi yang tidak haram, tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah diperbolehkan dalam Islam. Tapi kalau tradisi itu ternyata tradisi yang bertentangan dengan syariat, seperti sesajen-sesajen yang diberikan kepada selain Allah, tradisi menyembelih kerbau, kemudian dilemparkan kepalanya ke laut. Antum melemparkan kepala kerbau ke laut, mau ngasih makan ikan. Atau karena ada keyakinan, kalau antum nyembelih kerbau, mau ngasih makan buaya, mau ngasih makan ikan, fadol, gak ada masalah. Tapi yang terjadi bukan itu. Itu tradisi yang berasal dari sebuah keyakinan, kepercayaan. Bagaimana cara kita memberitahu orang tua kita dari tradisi tersebut? Ceritakan bagaimana Islam. Karena meninggalkan sebuah tradisi, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya tarkul adah adawa. Meninggalkan tradisi itu, meninggalkan kebiasaan itu menimbulkan permusuhan. Iya. Rasulullah SAW dimusuhin oleh orang di kampung. Sehingga orang yang masuk Islam itu dikatakan sobat murtad. Di masa itu, orang-orang sahabat-sahabat yang masuk Islam, Umar bin Khattab ketika masuk Islam, apa kata penduduk Mekah? Sobat, murtad, keluar dari ajaran nenek moyangnya. Dan kita tahu agama nenek moyang tradisi sebenarnya. Jadi kalau ditanya apa agama orang-orang musyrik, nggak ada. Mereka mungkin punya agama sebagian ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi agama nggak ada mereka. Yang ada tradisi. Keramat, ada pohon yang dikeramatkan, ada binatang yang dikeramatkan, ada tanah yang dikeramatkan. Itu tradisi-tradisi warisan nenek moyang. Kita harus tahu sebagai seorang muslim, ajarkan kepada orang tua kita bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah, semuanya Islam. Kalau tradisinya tidak bertentangan dengan Islam, fadhal. Umpamanya tradisi orang suka masak di tempat kita, kalau lebaran itu masak lontong, masak kupat, nggak masalah. Orang mau makan apa, jadi tradisi mereka yang seperti itu, tidak ada masalah. Kemudian kita ketika ingin memberitahu orang tua, ya ajarkan tentang agama Islam dulu. Apa nih iman? Apa nih tauhid? Apa itu Islam? Setelah itu ajarkan bagaimana tradisi Islam. Umpamanya ketika orang punya anak. Karena kita tahu banyak tradisi-tradisi yang ada di masyarakat kita yang susah mereka meninggalkan. Bahkan kalau ada orang yang berbicara tentang tradisi mereka, udah. Mereka jadi muntah-muntah. Mereka jadi marah-marah. Dan itu resiko memang. Tidak bisa dipungkiri. Tapi yang perlu kita ajarkan, sunnahnya gimana nih? Tradisinya jangan dibicarain dulu. Sunnahnya nih, kalau orang lahiran, apa? Sunnah diakikoin. Potong kambing bukan potong ayam. Sunnahnya dicukur rambutnya, dibotakin, kemudian disodakan. Kan orang mau cari selamat nih. Tradisi orang jahiliyah dulu, kalau habis potong kambing, darah itu ditaruh di bayinya. Itu bicara tradisi. Apakah tradisi itu tetap diperbolehkan? Nggak boleh. Sudah selesai, Islam datang membawa ajaran yang baru. Yang baru ini biasanya sudah bertentangan dengan tradisi yang lama. Maka tugas kita adalah memberikan arahan kepada orang. Ini kayak gini nih, Mbak. Umpamanya bagaimana kalau ada orang yang lahiran. Ari-arinya itu dikemanakan. Tradisi sebagian orang dikubur kasih lampu umpamanya. Nah, kita sampaikan gimana sih ketika Rasulullah SAW punya anak Zainab, punya anak
Ruqayyah punya anak Ummu Kalsum, punya anak Fatimah. Bagaimana Fatimah ketika punya anak? Ketika punya anak Hasan dan Husain, ari-arinya Hasan dan Husain itu dibuang kemana? Apakah memang seperti itu? Kalau dikubur, ya dikuburlah. Supaya tidak dimakan oleh binatang umpamanya. Tapi kalau ada keyakinan ya, seperti yang pernah ada bertanya kepada anak, bahwasanya jadi ari-ari itu adalah saudara kembarnya. Ada saudara kembarnya yang buaya kata dia. Atau apa saja. Itu yang perlu dikikis, diajarin. Apakah benar Islam kayak gitu? Maka tugas setiap muslim tuh kalau nggak ngerti tanya. Bukan hanya mengikuti. Katanya, iya katanya tanya. Apa memang benar yang seperti ini? Dan kebanyakan orang, Masya Allah, sekarang orang sudah kritis. Karena dia dengan adanya media, dia kepingin tahu. Dia nggak percaya dengan omongan sekarang kecuali yang ada buktinya. Ada dalilnya. Karena beragama ini, subhanallah, dokter aja kasih resep, itu belajar dokter. Belajar. Kenapa dikasih resep ini? Karena dokter tahu, ini obat mengandung ini, mengandung ini, mengandung ini. Ini obat boleh diminum sehari 3 kali. Ini obat nggak boleh lebih dari 4 hari atau 5 hari meminumnya. Itu belajar. Ini hanya untuk menjaga tubuh kita. Bagaimana menjaga diri kita dari api neraka. Kita nggak mau belajar kadang-kala. Malas. Tanya aja nggak mau. Maka pelan-pelan kalau ngasih tahu orang tua itu dengan akhlak dan perilaku. Nah, pertanyaan yang selanjutnya ini berkaitan dengan bagaimana mengatasi rumah tangga yang suaminya mencari nafkah di kota lain dan pulang 2 atau 3 pekan sekali. Tulis minggu di sini, kalau bisa tulis pekan atau 2-3 Jumat sekali. Saya sebagai istri selalu timbul perasaan suudzon pada suami. Nah, tunggu. Karena pernah disakiti. Sudah ini pertanyaannya. Iya. Karena pernah disakiti. Ini akhir pertanyaan. Baik. Subhanallah jamaah. Urusannya suami kerja di luar kota atau di dalam kota sebenarnya kurang lebih sama. Bukan berarti suami yang di dalam kota tidak bisa melakukan hal-hal yang haram umpamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ada teman cerita, dia punya masalah sama istrinya, akhirnya dia tinggal di hotel. Di hotel itu dia melihat, dia punya teman-teman kerjanya bawa perempuan di hotel tersebut. Padahal istrinya ada satu kota. Dia lihat ada perempuan yang kerja di satu kantor, berangkat sama laki lain, padahal satu kota. Sekarang kalau bicara sarana untuk kemaksiatan, tentunya di luar kota mungkin lebih mudah lagi seorang untuk melakukan kemaksiatan. Yang perlu dilakukan seorang istri ketika mendapati suami seperti ini, jaga Allah Jalla Jalaluhu. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Dan sabar seorang istri. Duduk sama suaminya. Jadi jamaah kadang-kala Anda juga kesian ya. Mendengar curhatan para perempuan. Jadi kok pertanyaan ini dikumpulin semua. Allahu Akbar. Bagaimana ada yang suaminya gak kerja. Kemudian kalau kerja Ustaz, dia pulang malam. Kadang-kala ada aroma khamr di mulut dia. Gimana itu bisa terjadi? Biasanya karena kesalahan memilih pasangan hidup. Kemudian kalau sudah terjadi, ya diperbaiki. Dengan cara sang istri kalau punya masalah, ya udah. Bermunajat sama Allah. Cari orang yang bisa nasihati suami. Sampaikan kepada suami, jagalah Allah mas ya. Bang, jaga Allah. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita. Lihat bagaimana suami sholatnya di rumah. Ajak ke rumah Allah mas, kalau bisa sholat ke rumah Allah mas. Kemudian teman-teman juga pengaruh besar. Betul. Ada seorang yang sudah ngerti agama, udah lama gara-gara sahibnya, na'udzubillah dia berzina. Karena kadang-kadang kerja keluar kota, tinggal di hotel.
ada spa di hotel tersebut ya, pijat-pijat, yang Allah akhirnya keberzinaan. Maka tugas wanita yang seperti ini, ya dia sabar, kemudian berusaha untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dia dengan Allah Jalla Jalaluh. Semoga Allah memperbaiki hubungan dia dengan suaminya. Ketika suaminya pergi, titipkan sama Allah. Astagfirullah dinak wa amanatak wa khatim amalik. Aku titipkan engkau kepada Allah, agamamu, amanah, dan penutup amalanmu. Maka doa-doa itu sampaikan kepada suami. Maka mudah-mudahan dengan seperti itu suami bisa terjaga. Baik, ini kemudian pertanyaan selanjutnya yang mana nih? Nah, ini saya mau tanya bagaimana kita bilangin ke orang tua kita untuk melakukan sholat. Karena ibu saya setiap saya ajak sholat selalu saja ada alasannya. Sampai kadang-kadang saya kesal sendiri. Hubungan saya dan ibu baik-baik saja. Saat ini ibu saya sudah rutin cuci darah seminggu 2 kali. Saya harus gimana ya Ustaz? Ya Allah jemaah ya. Subhanallah ya. Ini kadang-kala orang kalau udah tua, sakit lagi, terkadang gampang emosi, mudah marah. Maka tugas anak adalah ya berusaha mengajak dengan cara yang baik. Ajak ibunya sekali-kali ke kuburan. Kalau suaminya udah meninggal, ayahnya meninggal, sampaikan, Ma, semua akan meninggal, Ma. Bekal apa yang Mama bawa? Kemudian sampaikan juga bahwasanya kesembuhan itu dari Allah. Allah gak minta banyak. Allah udah kasih nikmat yang besar sekali. Terkadang orang itu gara-gara sakit cuci darah seminggu 2 kali ya. Seakan-akan hidupnya susah. Seakan-akan Allah tidak pernah memberikan kebaikan kepada dia. Sehingga dia tidak mau beribadah. Akhirnya berakhir dengan su'ul khatim. Maka perlu diperhatikan bahwasanya nikmat Allah itu banyak sekali. Kalau bicara cuci darah, taib, itu bala dari Allah yang semoga dengan itu dibebaskan dia dari dosa-dosanya. Diampuni, dibersihkan dari dosa-dosanya. Tapi alhamdulillah jari-jari masih bisa bergerak. Mata bisa memandang, bisa makan, bisa mendengar, bisa jalan kaki. Masih banyak nikmat Allah. Maka ajak ibunya datang ke kuburan. Ajak ibunya datang ke rumah orang miskin. Melihat orang yang lebih parah daripada dia. Semoga dengan cara seperti itu terhibur dia dan mau beribadah. Sambil terus didoakan dan ingat tugas anak hanya berusaha. Allah yang membolak-balikkan hati. Maka jangan lupa untuk terus berdoa. Memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fikum. Baik. Kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Yang mana? Oh, taib, ini ada. Masya Allah. Ada janda nih. Assalamualaikum Ustadz. Afan, saya janda dengan 2 anak. Tinggal di Jakarta. Sedangkan seluruh keluarga saya tinggal di kampung. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah saya harus pindah ke kampung agar dekat dengan keluarga saya. Mengingat fitnah yang sangat besar di antara saya jika harus bersafar tanpa mahram ketika lebaran. Tapi di lain sisi saya memikirkan pendidikan anak-anak yang alhamdulillah di Jakarta berbasis sunnah. Sedangkan di kampung belum ada yang mengenal sunnah. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Subhanallah jamaah ya. Ya berkaitan dengan janda. Janda ini ada 2. Ada janda mati, ada janda cerai. Apabila janda mati punya anak, yang seharusnya menanggung kehidupan anak itu adalah keluarga suami. Kalau masih ada orang tuanya, maka kakeknya yang membiayai.
Kalau memang dia tidak mampu. Kalau nggak ada berarti pamannya. Berbicara tentang silaturahim, paman punya kewajiban menanggung keponakannya ketika tidak ada yang menanggung dia. Cuma hubungan silaturahim ini putus kadang-kala jamaah. Orang udah nggak peduli. Ini kalau janda ditinggal mati. Kalau janda cerai, perlu diketahui bahwasanya kewajiban memberi nafkah kepada anak itu adalah kewajiban bapaknya, bukan ibunya. Maka sang ayah walaupun sudah terjadi perceraian dan anak ikut sama ibunya, maka orang tua tetap punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Bapak ya, bapak itu tetap, anak ini nasabnya kepada bapaknya. Bagaimanapun anak itu nasabnya kepada bapaknya. Sehingga sang ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada dia. Sampai sekolah pun, sampai besar pun ya. Terus sekarang kondisinya gimana? Kalau bicara safar, mungkin bisa disiasatin. Safar ketika lebaran umpamanya, minta ada keluarga yang mendampingi. Minta ada keluarga yang mendampingi dari kampung ya. Kalau ada adiknya, kalau ada orang tuanya, kalau ada pamannya, ada kakaknya, siapalah. Sehingga safar dia tetap sesuai dengan yang diinginkan. Sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Jalla Jalla, adanya mahram yang mendampingi dia. Karena kalau kita lihat lebaran nih jamaah ya Allah ya. Yang mati setiap lebaran tabrakan, peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan itu terjadi. Ada perampokan, ada pemerkosaan, begal kalau kita tahu ya. Begal nggak butuh safar, dalam kota banyak begal kadang-kala. Di kampung-kampung seperti itu. Sehingga wanita memang memerlukan pendamping ketika itu. Maka nasihat anak, kalau masalahnya hanya ketika safar, ringan sekali. Insya Allah bisa panggil keluarga yang bisa mendampingi untuk safar. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Nah, yang mana nih? Oh, nah ini pertanyaan Masya Allah jamaah ya. Ini kenapa saya suka membuat kerja setengah-setengah. Saya tidak selalu memikirkan ke belakangnya. Lamar kerja di tempat A sehari keluar. Lamar kerja di tempat B seminggu keluar. Sekarang jadi suka berdiam diri di kamar. Saya pulang merantau 3 bulan yang lalu. Subhanallah jamaah ya. Ada karakter seseorang yang terbentuk karena keluarga. Baik itu kurangnya pendidikan di keluarganya. Mungkin orang tua yang kurang peduli sama anaknya. Ibu yang gak peduli sama anaknya. Anak hidup dengan tetangganya. Anak hidup dengan teman-temannya. Akhirnya terbentuk satu karakter seperti yang terjadi dengan anak ini. Bosanan. Dan ini tidak seharusnya seorang muslim lakukan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah itu mencintai apabila seorang di antara kalian melakukan sebuah pekerjaan, dia sempurnakan pekerjaan itu. Nggak setengah-setengah. Dan ketika bekerja, hendaklah dia niatkan lillahi ta'ala. Mungkin sekarang bosan, tahan. Kita aja di pesantren dulu. Waktu awal sekolah di pesantren. Sepekan pertama gak betah di sana, ingin pulang. 2 pekan ingin pulang, sebulan ingin pulang. Masya Allah. Kita punya guru dulu. Al-Ustaz Abdul Karim At-Tamimi hafizahullah ta'ala. Dia yang berusaha untuk menahan kita. Dia kata, Syafiq tunggu, coba sebulan. Gak betah nanti pulang. Setelah sebulan masih gak betah, coba lagi tambah 2 pekan. Tambah 3 pekan. Sampai akhirnya lulus dari pesantren. Jadi masa gak betahnya kita, masa bosannya kita, jenuhnya kita, itu ada masanya. Perlu dibiasakan. Maka nasihat ana kepada orang yang punya seperti ini, biasakan bekerja. Tahan diri, berdoa sama Allah, nanti masa-masa kritis dia itu akan berlalu. Dia dikatakan melamar kerja sudah sehari diterima, sepekan diterima, tapi dia tinggalkan. Maka berusaha untuk mohon sama Allah agar Allah
memperbaiki akhlaknya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan dibaca oleh beliau, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan kepada aku hidayah petunjuk kepada akhlak yang mulia. Nggak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'al akhlak. Dan palingkan dari aku akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan tidak ada yang bisa memalingkan dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Maka berusaha berdoa. Yang kedua, atau yang ketiga nih, kalau disebutkan dia lebih suka ke kamar ya, bersendiri dalam kamar, maka rubah kebiasaan itu. Sering-sering ke masjid. Berangkat ke masjid. Apa yang bisa dilakukan di masjid, lakukan. Gak punya pekerjaan dunia, bikin pekerjaan akhirat. Lihat masjid kotor, bersihkan. Kamar mandi masjid, bersihkan. Sekarang niatnya lillahi ta'ala benar-benar. Sambil memohon kepada Allah dengan wasilah tersebut, supaya dimudahkan untuk tidak bosanan. Dan kesian jamaah, kalau dia sampai menikah nantinya. Kemudian nanti, kalau dia lelaki ya, kayaknya lelaki nih. Bagaimana istrinya, bagaimana anak-anaknya. Ada orang-orang yang seperti itu. Dan ada manusia memang yang tidak bisa kerja sendiri. Dia harus menjadi pegawai. Arti karakter dia seperti itu. Bisa dirubah, bisa. Tapi ada orang yang gak bisa kerja sama orang. Karena dia tidak mau diatur. Maka bikin kerjaan sendiri. Antum jadi bosnya, antum jadi pegawainya, antum menjalankan semua. Maka tinggal seorang berusaha untuk memperbaiki dirinya. Barakallahu fikum. Baik. Ini pertanyaan. Saya mau bertanya. Bagaimana cara melupakan mantan? Iya. Bismillah. Bagaimana cara melupakan mantan? Mantan apa? Mantan pacar. Cara melupakan mantan pacar yang pertama, taubat sama Allah. Apa yang sudah antum lakukan selama ini? Kalau mantan istri, maka nggak ada masalah. Kadang kalau orang masih ingat ya dengan mantan istrinya, atau mantan suaminya, sehingga dia ingin balik lagi sama mantan istrinya atau mantan suaminya, itu wajar. Karena dia telah membina rumah tangga mungkin beberapa tahun. Dia merasakan memang ada kekurangan, tapi tetap di suaminya atau istrinya ada kelebihan yang membuat mereka mengingat. Oleh karena itu berkaitan dengan suami istri ini, Allah berfirman, "Wala tansawul fadla bainakum." Ketika terjadi perceraian, kalian jangan melupakan kebaikan yang ada di antara kalian. Biasanya suami istri jadi apa ya? Jadi seperti nggak kenal lagi. Kalau sudah bercerai, yang ada semua kesalahan dan kekurangan, maka itu tidak diperbolehkan. Kalau ini mantan pacar, ya antum tinggalkan. Kalau itu yang terjadi adalah masa lalu dosa, beristighfar, minta sama Allah SWT, tinggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dia. Ada umpamanya, oh ini buku dikasih sama fulana, kalau membuat engkau selalu mengingat dia, sudah, kasihkan ke orang lain. Ada seorang perempuan dikasih baju sama mantannya, berikan kepada orang lain. Berusaha untuk memulai hidup baru, lembaran baru, dan husnudzan sama Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan ganti yang lebih baik buat antum. Kadang-kala kita melamar seorang, udah jatuh cinta sama orang, ternyata dia nikah sama orang lain. Kita jadi susah hidup, kebayang. Dan segera menikah. Sehingga selesai urusannya. Barakallahu fikum. Baik. Ini pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan ibadah, masalah sholatnya. Bertanya tentang pendapat manakah yang benar. Iya. Mengqadha sholat yang ditinggalkan secara sengaja, itu wajib. Atau mengqadha itu tidak sah. Dan cukup dengan bertobat nasuha dan mengaku kesalahan kita. Subhanallah, ya, berkaitan dengan qadha ini yang ditinggalkan dengan sengaja, ana
tadi membaca beberapa fatwa para ulama, disebutkan di sini bahwa para ulama bersepakat atas wajibnya qadha bagi orang yang lupa dan ketiduran. Wajibnya qadha bagi orang yang lupa dan ketiduran dan tidak ada dosa bagi dia. Nggak ada dosa bagi orang yang ketiduran, cuma dia wajib mengqadha. Yang terjadi khilaf adalah buat orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Dia berdosa meninggalkan sholat dengan sengaja, jelas itu. Kalau tadi orang yang ketiduran meninggalkan sholat, orang yang lupa kemudian tidak sholat, dia wajib mengqadha dan tidak ada dosa bagi dia. Adapun bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia berdosa. Yang ditanyakan, apakah wajib qadha atau tidak? Umpamanya orang ini pada waktu umur 23 tahun nggak sholat sampai umur 30. Umur 30 tobat. Apakah dia wajib mengqadha sholat selama 7 tahun? Itu pertanyaannya. Jumhur ulama berpendapat wajib mengqadha sholat itu. Ini jumhur ulama mengatakan wajib mengqadha sholat itu. Dalilnya apa? Karena kalau orang ketiduran aja wajib qadha, kalau orang lupa aja wajib qadha, berarti orang yang sengaja lebih wajib lagi buat dia. Walaupun nggak diterima sholatnya, walaupun dia berdosa karena mengeluarkan sholat di luar waktunya, dia dosa, itu jelas. Tapi dia punya kewajiban, tetap nggak gugur kewajiban itu. Ini pendapat jumhur ulama. Dalil yang digunakan adalah sama dengan dalil yang digunakan oleh yang mengatakan tidak wajib. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW diriwayatkan Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Idza raqada ahadukum 'anis salati aw ghafila 'anha falyusalliha idza dzakaraha. Fa inna Allah yaqulu aqimis salata li dzikri." Kata Nabi SAW, apabila seseorang di antara kalian ketiduran, nggak sholat, atau kelupaan, lupa nggak sholat. Biasanya dia sholat, tapi pikir dia udah sholat, ternyata dia belum sholat. Apa yang harus dilakukan? Hendaklah dia menunaikan sholat itu ketika ingat. Sesungguhnya Allah berfirman, dirikan sholat untuk mengingatku. Ini hadis riwayat Muslim. Dan riwayat Bukhari mengatakan, man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzaka wa aqimis salata li dzikri. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang lupa mendirikan sholat, hendaklah dia menunaikan sholat itu ketika dia ingat. Tidak ada kafarat bagi dia kecuali tadi dengan dia sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, nggak ada kafarat buat dia kecuali sudah. Dia sholat ketika ingat, sholat ketika bangun. Di sini para ulama yang mewajibkan qadha, mereka mengkiaskan bahwasanya kalau yang lupa aja wajib, bagaimana yang sengaja? Maka lebih wajib lagi buat dia untuk mengqadha sholat tersebut. Tapi sebagian ulama berpendapat lain, yaitu tidak ada qadha buat dia. Nggak ada. Mau sholat berapa banyak pun kau nggak akan diterima sholat. Memang nggak akan diterima. Dia akan berdosa. Tapi sekarang gugur enggak utangnya dia. Dia punya utang sholat selama 7 tahun. Walaupun Anda lihat sebagian ulama berpendapat yang lebih hati-hati dia qadha. Itu yang lebih hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun Anda lihat pendapat yang mengatakan dia tidak ada qadha buat dia, pendapat itu cukup kuat karena tidak ada dalil yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu wajib mengqadha. Yang ada malahan fawailul lil musallin, kecelakaan buat orang-orang sholat.
mereka menunda-nunda waktu sholat. Sholat maghrib, sholat asar pas waktu maghrib. Sholat nggak dia sekarang. Disebutkan yang lebih hati-hati dia sholat. Diterima nggak udah nggak ada urusan. Yang jelas dia berdosa melakukan hal itu. Hadza wallahu a'lam bishawab, berkaitan dengan pertanyaan mengqadha sholat yang wajib ya. Dan para jamaah, bagi yang sakit, jangan tinggalkan sholat. Antum dosa mengakhirkan sholat di luar waktunya dosa. Mengakhirkan sholat hari Sabtu ke hari Ahad, antum dosa. Tinggal yang dibicarakan, qadha'nya diterima enggak? Yang jelas dosa antum yang ada. Udah keluar waktunya. Antum sekedar bayar utang aja. Yang Allah tidak akan terima sholat di luar waktunya, Allah nggak akan terima. Kecuali dalam kondisi orang lupa atau orang tadi yang disebutkan atau ketiduran. Karena Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Mereka yang lalai dengan salatnya, mereka yang riya. Dan kita tahu Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ini orang sengaja meninggalkan salat. Maka kewajiban dia bertobat. Memohon ampun kepada Allah. Tinggal masalah qadha seperti yang tadi kita sudah sampaikan, jumhur ulama mewajibkan untuk mengqadha. Bagi orang yang tobat ini, kau punya kewajiban untuk mengqadha. Barakallahu fikum. Baik. Ini ada pertanyaan terakhir. Mungkin pertanyaan terakhir jamaah. Pertanyaan terakhir berkaitan dengan bagaimana dan doa apa biar semua hutang-hutang saya lunas Pak Ustadz. Saya sudah ikhtiar dan berdoa, tapi belum ada jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang harus Anda lakukan? Ya sabar. Itu yang harus dilakukan. Ditambah lagi usahanya, ditambah lagi doanya. Doa apa yang sudah dibaca? Apakah ketika doa kita benar-benar mengharap kepada Allah, yakin Allah akan mengabulkan? Atau kita hanya coba-coba saja? Allah mengatakan Jalla Jalaluh, ud'uni astajib lakum. Kalian berdoalah, memohonlah kepada aku, pasti aku kabulkan. Ini ada kepastian, ada jaminan dari Allah, Allah akan kabulkan. Maka mungkin kita belum tuh doa. Belum penuh dengan keyakinan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi antum yakin dikabulkan sama Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yakin dikabulkan oleh Allah SWT, dikabulkannya doa, kita akan mendapatkan dari doa kita itu satu dari tiga hal. Yang pertama yang kita pinta, kita dapatkan. Kita minta utang kita dilunasin. Yang kedua, kalau ternyata utang kita tidak terlunaskan, yang kedua Allah palingkan bala yang akan menimpa kita. Seharusnya kita punya utang dan kita kecelakaan, tertabrak kita. Dua musibah kita. Allah palingkan kita dari musibah tabrakan tersebut, tapi utang kita nggak lunas. Yang ketiga, Allah kumpulkan pahala buat kita di akhirat. Oleh karena itu jangan bosan-bosan berdoa. Tugas kita minta. Jangan bosan. Yakin Allah akan kabulkan. Allah akan kasih pahala buat kita. Kemudian usaha. Apa yang bisa kita lakukan? Ketika antum punya rezeki, ambil sebagian. Umpamanya demi membayar utang antum puasa. Anak uangnya cuma sedikit, saja udah anak puasa hari ini. Duit itu memang benar-benar disisihkan untuk bayar utang. Walaupun tidak seberapa, Ustaz, utang anak ini Ustaz, umpamanya 10 juta. Anak hanya bisa menyisihkan tiap hari 5.000. Kapan bayarnya? 5.000 kali sebulan berapa? Berapa cuma kali sebulan? 150.000. Setahun 1.800.000. 1.800.000. Berarti berapa tahun Ustaz? 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Bismillah, antum tugasnya niat dan usaha disisihkan. Mudah-mudahan nih Allah melihat antum benar-benar ingin membayar utang. Dengan menahan makan, disisihkan sebagian uang. Maka semoga hal itu menjadi amal kebajikan buat antum. Dan mudah-mudahan setelah itu Allah lunasin. Kemudian baca doa yang diajarkan Nabi SAW. Nabi mengajarkan sebuah doa. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak.
Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari engkau sehingga aku tidak butuh yang haram. Tidak melakukan yang haram. Dan penuhi aku dengan karuniamu supaya aku tidak butuh dengan karunia manusia. Dengan manusia. Dengan selain Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah jamaah. Itulah mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Ana mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin jawaban ana kurang memuaskan ya. Karena ilmu ana terbatas, itu yang ana miliki. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi. Mudah-mudahan acara seperti ini bisa dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sehingga ya paling tidak Anda bisa memberikan kontribusi kepada yang punya masalah, yang punya pertanyaan. Dan kalau memang ada sesuatu yang masih mengganjal bisa ditanyakan kepada yang lainnya ya. Tanya sama yang lainnya. Atau ditanyakan ulang ya. Kalau memang ada sesuatu yang mengganjal, tanyakan ulang. Mudah-mudahan Anda bisa belajar lagi, Anda baca lagi, Anda cari lagi dalam kitab-kitab lainnya. Kemudian Anda menjawab. Sekali lagi, kita manusia yang penuh dengan kesalahan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.